Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Ngobras, Ngobrol Asik bersama saya Kang Castam sebagai host pada kesempatan podcast kali ini. Teman-teman, penonton setiap podcast Ngobras, dunia pendidikan saat ini sudah dipenuhi dengan kecanggihan teknologi. Seharusnya dengan kecanggihan teknologi ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya untuk anak bangsa sehingga dapat menjadikan Indonesia lebih maju. Untuk itu kita sudah hadirkan dua narasumber kita. Pertama telah hadir Kang Yuyun. Selamat siang Kang Yuyun. Selamat siang. Ya, Kang Castam. Yang kedua ada narasumber yang kedua kita, Kang Wahidin. Selamat siang Kang Wahidin. Siang Kang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan podcast kali ini, topiknya adalah bagaimana metode konsep TPACK akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang efektif di era digital ini serta guru profesional era digital dan AI. Nah, dengan narasumber kita yang pertama yaitu Kang Yuyun. Ini saya sudah dapat kurikulum vitae nama Kang Yuyun Saiful Rahman. Betul. Betul. Nah, ini tempat tugas di UPTD SDN 2 Benda Indramayu. Iya. Nah, ini alamatnya Karangampel, Kabupaten Indramayu. Lama kerja 22 tahun. Waduh, betul. Ini Kang Yuyun sudah lama sekali Kang Yuyun. Alhamdulillah Kang. Iya, 22 tahun ini berarti masuk mulai menjadi guru nih dari tahun berapa Kang Yuyun? Kalau saya meniti menjadi guru itu kurang lebih di tahun 2003 itu Kang. 2003. Tahun 2003 itu awal mula saya mulai mencoba untuk istilahnya membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di perkuliahan, ya. Untuk supaya ilmu itu tetap istilahnya nempel di istilahnya di otak kita sesuai dengan istilahnya ada kosakata yang bagus yang disusun dari hadis itu man allamal Quran wa 'allamahu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu ketika sudah belajar maka diamalkan. Ya, betul. Itu tahun 2002 saya masuk ke dunia pendidikan sebagai guru, yaitu di SD swasta awal mula, yaitu swasta. Di SD Muhammadiyah. Di tahun 2009 saya masuk karena memang ditarik untuk menjadi guru sekaligus operator di salah satu sekolah negeri. Ya, ini sampai dengan saat sekarang, Kang Castam, alhamdulillah. Waduh. Sampai diangkatnya pun di SD Benda 2 itu tersebut. Alhamdulillah, iya. Sekarang sudah statusnya udah beda. Berarti sudah 22 tahun betul di dunia pendidikan, Kang Yuyun ya? Betul, alhamdulillah. Oke, berarti alhamdulillah Kang Wahidin. Yang kedua narasumber kita Kang Wahidin. Selamat siang Kang Wahidin. Siang Kang. Ini dari kurikulum vitae yang saya ambil. Kang Wahidin tempat tugasnya di UPTD SDN Jumbleng Kabupaten Indramayu. Siap Kang. Ini alamatnya Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Lama kerja juga sama seperti Kang Yuyun juga. Aduh, ini lama sekali ini. Kita sama-sama lama jadi guru. Kalau tadi Kang Yuyun itu 22 tahun, ya ini Kang Wahidin ini 18 tahun. Wah, gimana Kang Wahidin selama itu? Gimana ceritanya nih? Aduh, kalau cerita sebenarnya panjang kan? Panjang. Iya, kita awal itu masuk tahun 2007. 2007 kita berkecimpung di dunia pendidikan. Mulai situlah kita mulai berkarir di dunia pendidikan itu. Di tahun 2007, di bulan Juli kita masuk. Dan mulai kami mengabdikan diri dan memberikan sebuah ibaratnya ilmu yang saya dapat, saya berikan kepada anak didik saya. 2007 itu tetap dalam satu sekolah sampai saat ini, yaitu di SD Jumbleng terutama. Jadi tidak pernah pindah apa yang tadi disampaikan sama Bapak materi pertama. Sampai hari ini. Sampai hari ini kita masih di satu sekolah. Masih di satu sekolah, yaitu di SD Jumbleng. Jadi dari 2007 sampai sekarang 2025 sudah hampir 18 tahun
jadi masih tetap di satu sekolah. Iya. Seperti itu kira-kira. Berarti dari awal masuk itu langsung guru apa gimana nih, Kang? Langsung guru, Kang. Guru. Kita dari awal masuk itu kita sudah langsung jadi guru. Tapi sebelumnya, sebelum saya jadi guru itu sebelum tahun 2007, saya tuh awalnya ngikuti di ekstrakurikuler dulu sih sebenarnya mah di sekolah tersebut. Terus pas saya sudah keluar SMA, barulah saya ditarik dari sekolah itu karena waktu itu di sekolah yang bersangkutan itu sebagian gurunya diangkat pegawai negeri, dipindahkan posisinya, jadi akhirnya menarik guru baru, dan salah satunya saya. Di situ baru ya berkecimpung lah di dunia pendidikan sampai saat ini. Oke, Kang Wahidin, terima kasih. Berarti sama Kang Yun ini sama-sama lama ya. Berarti dalam dunia pendidikan 22 tahun dan 18 tahun, ini luar biasa pengabdian untuk negara kita tercinta ini. Kemudian Kang Yuyun, Kang Wahidin, sengaja saya hadirkan di acara podcast Ngobras pada kesempatan ini. Tidak lain, kita akan membahas tentang TPACK adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan bagaimana pemahaman pengajar, guru terhadap teknologi pembelajar. Jadi kalau kita belajar atau kalau kita kenal, TPACK ini tidak jauh dari teknologi. Nah, ini nanti ada narasumbernya langsung, ada Kang Yuyun. Nah, nanti mohon penjelasannya seperti apa. Untuk itu, penonton, sebelum kita saksikan secara langsung penjelasan dari narasumber satu kita, Kang Yuyun, kita break sejenak dan kembali lagi nanti bersama Ngobras, ngobrol asik. Kita sudah bercakap-cakap tadi dengan Kang Yuyun dan Kang Wahidin. Nah, ini pertama nih Kang Yuyun dulu nih. Nah, Kang Yuyun, TPACK ini pasti kita tahu dan semua orang tahu pasti ada kaitannya dan bahkan ketergantungan dengan teknologi ini. Pembelajarannya yang dihubungkan dengan kemampuan pedagogi dan materi yang memiliki untuk menghasilkan pembelajarannya efektif. Nih, pertanyaan ini Kang Yuyun. Menurut Kang Yuyun nih, apa sih pembelajaran TPACK itu? Sebenarnya pembelajaran TPACK itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Khairi itu pada tahun berapa ya, 2017. Dia menyatakan bahwa konsep TPACK yang sudah diformulasikan oleh negara kita dalam hal ini adalah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu model cara kerangka kerja yang berintegrasi antara 3 komponen ini, yaitu materi ajar ditambah lagi dengan konten. Maksudnya ada sisipan konten yang akan diformulasikan dalam bentuk teknologi. Jadi 3 konsep ini selalu terintegrasi, Pak. Makanya kalau gitu ya, perhubungan. Kalau misalnya salah satunya hilang, maka ini nih konsep TPACK tidak akan bisa berjalan. Karena memang konsep TPACK melalui ini pemerintah mencoba untuk merubah formasi ataupun konsep pembelajaran yang kira-kira interaktif, dibuat siswa itu nyaman, dibuat siswa itu kira-kira eksplor apa yang disampaikan melalui konten, dan materi ajar yang terkonsep dengan rapi, dibentuk dalam sebuah teknologi. Maka TPACK inilah yang nanti akan bisa membuat siswa itu memahami dari apa yang disampaikan nanti oleh seorang pendidik. Ya, oleh seperti guru, itu gitu ya. Kiranya ya. Nah, berarti kan ini kan berarti bentuk pembelajaran atau pengajaran dengan menggunakan teknologi gitu ya. Teknologi. Cuma tetap saja di dalamnya itu harus ada materi ajar yang disisipi dengan sebuah konten. Oke. Jadi istilah konten itu seperti ini, Kang. Mohon maaf, saya potong dulu. Jadi konten itu contoh dalam sebuah pembelajaran, seorang guru memberikan satu gambar ataupun sebuah cerita. Nah, di konten ataupun berupa gambar atau video itu, materi ajar yang sudah disiapkan oleh seorang pendidik itu akan diformulasikan dalam bentuk teknologi yang memuat nanti bagaimana siswa itu melalui ada yang namanya cara mantik yang melalui konten juga, sehingga siswa akan istilahnya tuh termotivasi untuk mengetahui tentang konten tersebut. Iya.
Seperti itu kiranya. Jadi penyampaian materi Melalui konten gitu. melalui konten Betul, gitu ya Kang betul, Yuyun ya. betul. Nah ini kan kemudian kan muncul nih Kang Yuyun pertanyaan nih. Betul. Ini kan bagaimana guru memberikan pembelajaran dengan teknologi gitu kan ya, dengan tadi bisa dengan konten juga. Nah ini muncul pertanyaan banyak juga nih Kang Yuyun, guru yang nggak bisa nih teknologi itu seperti apa. Nah itu menurut Kang Yuyun seperti apa nih? Justru itu di dunia pendidikan itu memang sering terjadi yang namanya regulasi atau perubahan-perubahan yang dalam rangka bagaimana dunia pendidikan ini supaya kira-kira berhasil mencetak generasi-generasi yang luar biasa dan hebat yang sekiranya bisa mendunia. Makanya dengan formulasi tersebut yang disampaikan melalui Kementerian Pendidikan mencoba untuk mendobrak bagaimana supaya pendidikan ini bisa mencapai suatu tujuan. Makanya dengan adanya TPACK itu merupakan salah satu juga sebagai formulasi yang sudah dibuat terkonsep rapi oleh dunia pendidikan atau melalui kementerian itu disodorkan. Ya. Cuma yang kendala seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak host yaitu Pak Casam, banyak sekali kendala memang terhadap guru. Gurunya karena memang di dalam unsur pendidikan itu ada yang namanya siswa, ada yang namanya guru, ada yang namanya lingkungan, ada juga yang namanya materi KBM-nya. Kalau misalnya beberapa konsep ini salah satunya pincang, maka ya tadi akan terjadi yang namanya gagal dalam mencapai suatu tujuan. Saya kembalikan ke guru. Memang kalau misalnya saya amati guru-guru zaman sekarang itu harusnya dengan adanya digital yang memang sudah mencakup keseluruhan, harusnya guru bisa untuk belajar lagi. Ya, melalui lagi gitu ya. Harusnya melalui beberapa yang sudah melalui kayak model ada ChatGPT, ada Canva. Itu harusnya kalau misalnya memang dia punya kesadaran untuk mengolah model pembelajaran yang bagus melalui seperti yang TPACK istilahnya mencoba untuk mendobrak pendidikan pembelajaran yang menarik bagi siswa, mungkin bisa jadi sebuah acuan. Tapi nyatanya guru zaman sekarang itu kadang ketika memang ada istilahnya mohon maaf monitoring dari atasan ataupun ada pengawasan, baru tidak ada sama sekali rasa kesadaran dia untuk setiap hari mencoba untuk memberikan pembelajaran dengan model-model konsep seperti TPACK. Seperti itu Kang. Jadi kendala itu yang mungkin kemungkinan yang kedua juga kendalanya itu pemerintah tidak harusnya selalu memberikan BIMTEK ataupun model workshop untuk lebih memantapkan kembali. Betul. Nyatanya kan seperti itu. Sementara formulasi itu dibuat dan disodorkan kepada dunia pendidikan, sementara tidak ada sama sekali bubuhan kepada tadi unsur-unsur pendidikan tersebut seperti guru. Kurangnya BIMTEK, kurangnya ini. Begitu BIMTEK sudah disampaikan, nyatanya kembali lagi SDM guru tersebut. Kalau misalnya dia punya kesadaran, insya Allah akan berjalan tanpa adanya BIMTEK. Terima kasih, seperti itu dia. Oke, berarti Kang Yuyun dalam konteks ini berarti bukan hanya guru itu belajar saja gitu ya? Betul. Jadi tapi harus ada beberapa unsur yang ini difasilitasi juga oleh pemerintah. Betul. Dari sarana prasarananya gitu kan, atau baik dari bentuk workshop, diklat, gitu. BIMTEK gitu. Oke, Kang Yuyun, dari tadi mengenai permasalahan bagaimana kelemahan guru dalam memahami konsep ini ketika nih semisal nih Kang Yuyun, dalam pembelajaran TPACK ini, guru ini sudah bisa nih. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan nih dari Kang Yuyun ketika guru sudah menggunakan pembelajaran TPACK nih Kang Yuyun? Ya, kalau misalnya untuk harapan, saya yakin ketika memang formulasi ini ataupun konsep ini sudah disodorkan ataupun sudah diterapkan oleh guru tersebut, kemungkinan siswa juga akan istilahnya tuh mendapatkan satu masukan. Artinya ada tambahan pembelajaran yang lebih interaktif. Kenapa di dalamnya TPACK itu ada
tujuan pembelajaran, ada apa namanya tuh istilahnya guru memberikan soal pemantik supaya merangsang untuk lebih apa namanya sih Aktif itu gitu ya. aktif untuk lebih mengingat lagi pelajaran yang sudah dilalui, atau ada istilahnya itu refleksi pelajaran yang sudah dilaksanakan, sehingga pembelajaran tersebut akan apa namanya itu istilahnya melekat kepada siswa. Ditambah lagi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa konten itu adalah bentuk salah satu cara merangsang siswa untuk mengetahui, artinya explore, begitu Kang rupanya. Oke, berarti bukan hanya ini ya. Jadi dengan harapan TPA Cek ini dapat memberikan pembelajaran yang menarik gitu ya. Betul. Yang menarik Iya, untuk iya. siswa gitu. Sehingga Menarik. tidak monoton gitu ya. Ya, Ini interaktif supaya para siswa itu mencoba untuk mencari tahu jawaban-jawaban itu apa gitu tentang konten yang sudah disodorkan oleh pengajar atau pendidik. Oke, siap. Terima kasih Kang Yuyun Siap. atas jawabannya mengenai pembelajaran TPACK. Oke, penonton, teman-teman setia Ngobras, ngobrol asik. Ini dari penjelasan dari Kang Yuyun mengenai TPACK. Nanti kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik. Pada sesi selanjutnya yang barusan kita sudah menjelaskan keterangan mengenai TPACK dari Kang Yuyun. Nah, ini sesi kedua ini yaitu kita akan membahas lebih detail ini mengenai guru profesional era digital dan AI. Ini bersama narasumber yang kedua kita ada Kang Wahidin. Selamat siang Kang Wahidin. Selamat siang. Nah, alhamdulillah Kang Wahidin. Ini guru ini sekarang Kang Wahidin sudah dipenuhi dengan era-era digital nih Kang Wahidin. Ini penuh dengan teknologi, pokoknya semuanya perlu dengan teknologi. Nah, ditambah lagi sekarang muncul lagi nih Kang Wahidin. Ada yang namanya bahasa AI itu. AI. Kecerdasan buatan nih Kang Wahidin. Betul Kalau sekali. bahasa kitanya kecerdasan buatan nih. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai guru profesional dan AI ini. Apa sih menurut Kang Wahidin nih yang Kang Wahidin ketahui tentang guru profesional dan AI ini? Oke, terima kasih Kang. Jadi begini, di era digitalisasi zaman sekarang sebenarnya pembelajaran sudah semakin canggih. Dulu saya masuk 2007 itu semuanya tidak ada yang namanya serba online. Tidak ada yang namanya, apalagi zaman sekarang sudah zamannya intelijen, zamannya AI, sudah canggih. Kalau zaman saya dulu pemberkasan aja kan via pengantaran pakai pos atau apalah, pakai kertas lah. Manual lah gitu ya. Dari segi dulu gitu kan. Tapi sekarang justru malah ya lebih canggih. Jadi guru itu kita tidak difokuskan kepada ngajar saja, tetapi harus punya jiwa yang ngikuti perkembangan zaman. Ya, terutama yang zaman sekarang beredar, apalagi di dunia maya terutama, ya, apalagi di dunia kita pendidikan khususnya, yaitu adalah yang sangat berkembang pesat, terutama adalah AI. Ya. AI itu harus dimiliki juga oleh seorang guru, Kang. Artinya tidak serta-merta guru itu sebagai pendidik yang profesional, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman. Ya. Di mana guru juga harus mempunyai jiwa wawasan yang lebih tinggi, jangan sampai kalah dengan siswanya. Saya lihat sekarang itu perkembangan dunia AI, perkembangan di dunia luar sana itu justru siswa lebih menarik dan menantang, bahkan lebih pintar ketimbang gurunya. Lebih paham gitu ya. Iya, lebih paham, lebih menantang kepada dunia seperti ini gitu. Jadi kira-kira kita selaku guru yang profesional jangan sampai kalah dengan siswanya. Kalau kita kalah dengan siswanya, ya gimana kita mau memberikan sebuah pembelajaran, mau memberikan sebuah ilmu, bahkan siswanya lebih pintar daripada kita gitu. Makanya harus profesional dan juga bisa menguasai di dunia era digitalisasi seperti saat ini. Apalagi AI yang sudah semakin canggih, bahkan sebuah foto yang bentuknya mati bisa jadi hidup kan, seperti itu zaman sekarang. Jadi ya tadi jangan sampai kalah, seorang guru yang profesional harus bisa setidaknya lebih hebat lah timbang
siswanya gitu. Ya, Gitu kan. oke. Berarti ini kan AI ini kan begitu luar biasa Kang Wahidin Luar ya? biasa banget. Nah, di zaman Luar sekarang biasa banget. berarti guru juga perlu nih, bahkan wajib bisa. Wajib sebenarnya wajib. Wajib bisa. Jangan sampai kalah tadi dengan siswanya gitu nantinya. Iya. Betul Kira Kang Wahidin. seperti itu. Ini kalau semisal kita kaitkan nih, peran AI dalam pembelajaran itu seberapa penting Kang Wahidin? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang tadi saya katakan di awal, dulu itu kan semuanya pakai pemberkasan dengan sistem manual. Ada kaitannya seberapa penting, sangat penting sekali. Mungkin 99% ya kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi pentingnya dunia digitalisasi zaman sekarang dengan yang dulu itu sangatlah jauh berbeda. Ya, contoh ya tadi saya katakan di awal, dulu pakai pemberkasan manual, pakai ya lampiran kertas-kertas. Sekarang kan sudah tidak pakai kertas lagi. Ya. Semua serba digital, tinggal pencet, hitungan detik udah nyampe. Bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bahkan udah hitungan detik sekali pencet langsung sudah selesai. Langsung. Jadi sangatlah penting dan perlu untuk dunia pendidikan seperti itu. Kalau semisal nih Kang Wahidin, ini kalau kita pada saat penyampaian materi nih kepada siswa nih, nah ini kan tentunya IA itu kan lebih apa nih, menarik gitu ya, lebih menarik ya untuk siswa pahami, untuk siswa belajar dengan ketika guru menggunakan pembelajaran AI itu kepada siswa. Nah ini Kang Wahidin yang terakhir, apa sih Kang Wahidin dampak nih kalau semisal guru nih terus-terusan gitu, setiap kali masuk kelas, setiap kali pembelajaran selalu menggunakan AI gitu dalam pembelajarannya, apakah responnya siswa tuh baik semua? Apakah memang ada minusnya juga nih Kang Wahidin kalau menggunakan AI secara keseluruhan nih? Iya, oke, terima kasih. Jadi begini, kalau kita setiap kali pembelajaran terus-menerus menggunakan sistem AI atau yang dikatakan ya ilmu yang sangat canggih dari segala canggih lah mungkin saya katakan, ya itu justru berdampak bukan malah positif, tetapi nanti berdampak negatif kepada siswa kita kalau kita keseringan menggunakan sistem seperti itu. Karena apa? Yang tadi saya katakan, foto mati saja, bentuk mati bisa jadi hidup, ya bisa jadi hidup. Jadi kalau dilihat dari sisi negatif, itu siswa nanti cenderung bahkan dia bisa jadi malas belajar, salah satunya malas belajar, apalagi malas membaca lah. Sekarang itu yang namanya membaca, literasi, ya literasi itu sekarang udah sangat-sangat jauh dengan dulu. Zamannya ibaratnya saya dulu waktu sekolah SD atau SMP lah, ya sekarang literasinya dengan menggunakan AI, semua apapun terjawab di AI gitu kan. Jadi literasi untuk membaca, minat siswa membaca sangatlah jauh sekarang ketimbang dulu pengalaman saya waktu di SMP atau di SD gitu ibaratnya. Jadi dampak negatifnya mungkin bagi siswa yang sering menggunakan AI atau teknologi canggih di era digitalisasi zaman sekarang adalah salah satu tadi, literasi berkurang, malas belajar, dan hanya yang dia inginkan serba instan dan instan. Demikian. Nah, terus nih Kang Wahidin nih, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana pembelajaran ketika dimasuki dan AI itu ya, ada dampaknya juga ternyata ya Kang Wahidin ya? Banyak. Nah, ini sekarang nih Kang Wahidin, ada pembelajaran coding dan KA nih. Atau KA itu kecerdasan artifisial, sama juga dengan AI itu. Sekarang yang kita ketahui bahwa coding dan KA ini bagaimana seorang guru ini menggunakan pembelajaran ini dengan cara membuat games seperti itu. Ini menurut Kang Wahidin setuju nggak nih dengan metode seperti itu? Ya, coding ini sekarang bermunculan di era 2005, tahun pelajaran baru sekarang. Kalau dulu kan nggak ada coding ya. Ya, dulu nggak ada. Di tahun 2005 sekarang justru masuk ke dalam pembelajaran yang namanya coding gitu kan. Nah, coding ini di dalamnya adalah dimasuki oleh yang namanya game-game lah bahasanya, games-games yang setidaknya bisa menyenangkan ya. Jadi supaya tidak terpengaruh oleh yang namanya AI di era digitalisasi sekarang, dimasukkanlah yang namanya coding. Coding di sana justru adalah memberikan sebuah kenyamanan, santai, belajar sambil bermain lah ibaratnya ya, belajar sambil bermain, ibarat kayak anak TK mah ya tadi sambil
belajar sambil juga ada selingan bermainnya di sana. Jadi tidak anak itu supaya tidak stres, tidak terlalu canggung, tidak terlalu banyak pikiran. Di dalamnya ada yang namanya game-game yang untuk diselingi supaya anak itu tidak terlalu fokus dan terlalu pusing lah, bahasanya kira seperti itu. Jadi sangatlah perlu dan sangat ya harus diimbangi juga nanti di coding itu juga. Jangan sampai nanti terus-terusan anak itu diberikan selipan coding dan coding akhirnya nanti belajarnya malah malas gitu timbulnya. Dan justru di dalam coding itu pembelajaran yang sangat sekarang rasional itu ya harus bahkan masuk ke kurikulum kalau tidak salah di coding sekarang itu ya, masuk ke kurikulum ditambah dengan AI yang tadi. Kira-kira berarti berbarengan antara pembelajaran guru profesional, coding dan AI. Ya. Nah, berarti dalam penyampaian tadi yang disampaikan Kang Wahidin ini mengenai AI ini sangat penting ya, Kang Wahidin. Sangat penting. Walaupun memang ada dampaknya. Ada dampak betul. Oke, terima kasih Kang Wahidin. Siap. Teman-teman penonton podcast Ngobras, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama Ngobras. Oke, teman-teman nih, setelah tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita, Kang Yuyun dan Kang Wahidin nih. Kita sudah hadirkan ada Kang Syukron Mahfud nih. Selamat siang Kang Syukron. Selamat siang Kang Justin. Oke, ini Kang Syukron nih guru SD ya? Betul. Nah, ini jadi Kang Syukron kita sudah hadirkan, dan yang kedua ada Kang Nur Kaman. Selamat siang Kang Nur Kaman. Selamat siang Kang Jastam. Oke, jadi Kang Nur Kaman perwakilan atau guru SMP nih ya, Ya, yang nanti betul. akan membantu menjawab mengenai topik pada kesempatan kali ini. Ya, siap. Ini Kang Syukron dulu nih. Kalau tadi yang disampaikan oleh Kang Yuyun nih, Kang Syukron, mengenai pembelajaran TPACK nih, itu kan bagaimana seorang guru dapat memberikan pembelajaran menggunakan teknologi dan konten gitu kan. Nah, ini kan Kang Syukron kan guru di SD nih ya. Betul. Nah, guru di SD, apakah pembelajaran TPACK ini lebih memudahkan guru dalam pembelajaran atau penyampaiannya, dan respon siswa ini seperti apa nih, Kang Syukron? Silakan Kang Syukron. Terima kasih Kang Justin. Ya, menarik sekali dengan adanya metode TPACK ini di kelas, khususnya di pendidikan dasar begitu ya. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, kalau zaman dulu kan serba ini gitu ya, manual ya. Manual, gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi sangat memudahkan kita dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita. Jadi sangat menarik juga bagi siswa ketika pembelajaran dengan adanya teknologi gitu. Semakin menarik dengan adanya teknologi sehingga gampang diingat untuk dipelajari bagi mereka ketimbang dengan ya, zaman dulu begitu. Yang masih dengan manual Ya, ya, manual Kang Syukron ya. itu iya. Kemudian bagi kita juga ya sangat membantu sekali gitu dengan adanya teknologi. Bagi gurunya. Ya, bagi guru. Nah, sehingga terbantu ketika ada kendala dalam sebuah pembelajaran yang membutuhkan bantuan digital itu, teknologi. Mungkin seperti itu. Ya, berarti dengan adanya pembelajaran yang dibantu oleh teknologi dan konten ini, berarti satu nih, guru benar-benar terbantu nih dari penyampaiannya, kemudian juga respon siswa juga menarik, lebih tertarik gitu ya. Nah, ini dalam konteks TPACK ini, kalau di SD nih, Kang Syukron, ini banyak SD yang masih kurang nih sarana prasarananya gitu ya. Ya. Baik itu laptop, baik itu infocus. Betul. Nah, ini Betul. kira-kira nih TPACK ini khusus untuk sekolah-sekolah yang mampu saja apa gimana nih Kak Syukron? Apakah menyeluruh? Ya, kalau baiknya sih karena ini sebuah program yang sudah diinikan, jadi setiap sekolah bagusnya mengadakan. Nah, ini tinggal mungkin keseragaman dari tiap-tiap sekolah yang dibantu oleh pemerintah. Mungkin ya di wilayah tertentu masih sangat terbatas, Iya. belum terbantu ya. Jadi ya
harus dibantu maksimal begitu. Ya, masih banyak sekolah yang di pelosok sana Betul. yang masih kekurangan segi sarana prasarana. Tapi untuk sekolah-sekolah yang mampu, berarti sejauh ini bisa menggunakan metode PPCK ya, Sukron ya. Sukron berarti pada intinya pembelajaran TPACK ini satu bisa membantu guru dalam penyampaian pembelajarannya, kemudian yang kedua siswa ini lebih tertarik gitu ya, lebih tertarik, lebih senang, apalagi mungkin ditambah animasi-animasi oleh gurunya gitu ya, gurunya. Oke, terima kasih Kang Sukron. Kalau tadi nih sudah dapat penjelasan dari Kang Sukron, kita ke sebelah nih ada Kang Nurkaman nih. Selamat siang Kang Nurkaman. Selamat siang, host. Kalau tadi Kang Sukron ini kita tanya mengenai TPACK nih. Nah, ini kalau Kang Nurkaman di guru SMP ini sudah ada bahasanya coding nih, coding dan KA nih Kang Nurkaman. Ini kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan oleh narasumber kedua kita, Kang Wahidin. Topiknya adalah guru profesional era digital dan AI nih. AI itu di SMP ini seberapa pentingkah, kemudian juga pengaruhnya apa nih Kang Nurkaman dalam pembelajarannya? Ya, baik begini, host. Untuk pendidikan tingkat lanjutan atau SMP atau SLTP ya maaf, itu sebetulnya lebih tinggi daripada pendidikan tingkat dasar ya. Dan tentu kita sama-sama tahu bahwa tadi yang sudah disebutkan bahwa AI itu merupakan terobosan baru dalam era digital seperti ini, dan ditambah dengan istilah coding. Sebetulnya coding itu menyatu dengan AI, Kang. Karena seperti contoh salah satunya platform pemerintah itu Canva. Itu ya Canva itu ada platform AI yang di dalamnya terdapat bisa menciptakan sistem coding di situ. Di mana kita bisa membuat apapun, misalnya aplikasi, kemudian game, atau mungkin video bahkan, dan juga animasi-animasi juga seperti yang disampaikan oleh narasumber yang kedua. Nah, terus terkait masalah guru dengan TPACK-nya, kemudian profesional dengan penguasaan AI-nya, dan juga kaitannya dengan siswa yang memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Ya. Sebetulnya kalau untuk sarana di tingkat SMP itu tidak seperti susah seperti tingkat dasar ya, karena rata-rata anak SMP itu sudah mempunyai phone masing-masing, punya HP. Kemudian pemerintah juga waktu tahun berapa itu sudah mengeluarkan email belajar ID, dan itu sebetulnya mungkin arahnya pemerintah itu ya ke AI ini, ke depan mungkin akan lebih canggih, maka pemerintah mempersiapkan itu. Dan alhamdulillah sebetulnya email belajar ID itu sangat bermanfaat karena memang ada penyimpanannya juga di situ, dan juga bisa mengakses beberapa situs menjadi pro atau free seperti itu. Dan untuk penerapannya itu sendiri tetap ada kekurangan, ada juga kelebihan. Seperti yang tadi disampaikan juga ada sarana prasarana seperti, karena AI itu nggak bisa diakses tanpa jaringan internet seperti itu ya. Maka betul kata Kang Sukron tadi bahwa untuk sampai pada proses dan tujuan itu kita harus melengkapi keseluruhan. Ada sarana dan prasarananya, kemudian gurunya juga yang seperti disampaikan oleh Kang Wahidin harus profesional. Betul, itu dilematis juga terjadi di lapangan, Kang, di sekolah kita juga, bahwa ada guru yang diprotes sama muridnya. Ya, lantarannya murid lebih tahu karena sudah bisa menguasai AI itu. Jadi, Pak, jawabannya bukan kayak gitu katanya. Harusnya seperti ini. Ya, kebetulan guru tersebut mungkin belum menguasai AI itu, iya, sehingga pada saat pembelajaran terlihat
ya justru lebih menguasai siswa gitu. Dan itu harusnya semakin mendorong para pendidik untuk tadi bahasa profesional itu kita tempuh. Kalau ibaratnya AI itu ya profesionalnya, coding itu ya siswanya, AI itu gurunya, coding itu siswanya. Jadi kalau siswanya lebih pinter dari guru, lalu apa yang mau diajarkan? Kan yang udah diajarkan sudah tahu, siswanya sudah tahu seperti itu. Dan untuk kelebihannya itu sendiri, untuk tingkatan sekolah lanjutan itu lebih menantang, Kang. Menantang. Kayak mereka harus menggambarkan tentang dunia flora dan fauna misalkan ya di satu tempat atau satu daerah. Nggak mungkin kan kita mengunjungi. Nah, dari AI itu ada yang namanya mungkin Google Earth atau apa, itu bisa seolah-olah kita menuju kepada dunia itu gitu. Dan dengan adanya AI dan apa namanya semuanya mempelajari, mengetahui, maka materi itu bukan hanya bayangan lagi, tapi sudah tergambarkan bahwa oh iya ternyata di Afrika ada ini, ternyata di benua Asia ada ini. Itu seperti bukan hanya bayangan-bayangan tadi seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti dalam tingkat menengah gitu ya, memang ya. Berarti AI juga begitu penting, Sangat-sangat penting. Dan gurunya juga harus jauh lebih Betul, bisa bahasa paham. profesional itu harus sudah Iya, melekat, bisa. iya. Nih, ini kan teman gini nih, ada sedikit masalah mengenai AI nih di tingkat menengah nih, di SMP MTS khususnya nih. Ini dengan adanya pergaulan-pergaulan yang menurut saya membahayakan gitu. Ini ada pengaruhnya nggak sih AI ini terhadap pergaulan atau akhlak siswa nih? Kalau AI kan biasa disampaikan guru kan dalam pembelajaran nih, Kang Utama nih. Betul. Nah, ini kalau ada efeknya nggak sih nanti di pergaulannya, di akhlaknya nanti setelah siswa ini sudah paham mengenai metode AI ini? Ya, sesungguhnya pada saat ada negatif itu pasti ada positif, Kang. Sama halnya seperti teknologi, pada saat kita dimanfaatkan positif, maka yang keluar hasilnya juga positif. Jika dimanfaatkan dalam hal negatif, yang keluar juga negatif. Itu seperti itu. Nah, disinilah peran guru dalam apa namanya membawa pembelajaran ke era digital itu. Jadi mungkin negatifnya banyak, seperti kayak tadi gambar yang diam, ya kemudian bisa bergerak. Bahkan maaf di beberapa media sosial itu ya yang tanda kutip negatif gitu ya, itu dimanfaatkan hal-hal yang ya maaf seperti apa namanya gambar-gambar yang apa dikatakan blur lah seperti itu. Dan itu jika tidak diberikan pemahaman, maka AI tersebut akan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan diarahkannya seperti untuk konten pembelajaran, konten apa namanya menambah pengalaman di usia pendidikan mereka, itu akan sangat manfaat sekali buat saya seperti itu. Jadi bukan hanya mengajarkan guru nih kan, jadi memberikan pemahaman juga. Kalau nih di pembelajaran AI ini guru yang profesional juga dapat memberikan arahan bahwa AI ini bukan positif saja, ada sisi yang negatifnya juga. Betul. Terus nih kita sebagai guru terus memberikan arahan agar siswa dapat memanfaatkan teknologi canggihannya dengan baik gitu ya. Iya betul seperti itu. Oke, terima kasih Kang Rekaman mengenai penjelasan tadi AI di SMP. Oke, penonton Ngobras, kita nih setelah tadi kita sudah selesai ngobrol dengan narasumber satu Kang Yuyun, ada narasumber kedua Kang Wahidin, dan kita hadirkan juga ada Kang Subron, dan yang terakhir juga ada Kang Rekaman. Jadi pada intinya teman-teman, pembelajaran TPA Ceket ini dan AI ini begitu sangat penting dalam dunia pendidikan. Jadi guru juga harus mampu memberikan arahan, memberikan motivasi kepada siswa dalam penggunaannya. Nah, pada sesi terakhir ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Kang Sukron, Kang Yuyun,
Kang Wahidin dan Kang Rekaman. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.